membaca sinyal boleh jadi ini nanti koalisi bisa berubah juga. Kalau lah ini akhirnya gagal Anies Baswedan sebagai calon presiden karena nggak ada kesepakatan soal siapa wakil presiden itu, saya lihat kecenderungannya Nasdem sama Demokrat akan ke PDI Perjuangan gitu. Sementara PKS nanti mungkin akan ikut bersama Prabowo. Yang lebih sedikit aman itu ya menurut saya adalah Ganjar. Artinya nggak ada konflik seperti ini macamnya. Ya. Pilpres 2024 menandakan sesuatu yang menarik ya. Kelihatannya orang bukan hanya bicara tentang pentingnya capres, tapi juga pentingnya penentuan siapa cawapresnya gitu. Jadi cawapres ini seakan-akan menjadi game changer nih bagi Pilpres gitu ya. Nah, saya bersama Bung Ray Rangkuti untuk membahas soal ini. Selamat datang ke Main TV, Bung Ray. Makasih, Bung Sal. Ini sebenarnya soal cawapres ini gimana nih Anda melihat dari koalisinya Ganjar, koalisinya Prabowo dengan koalisinya Anies. Ya. Ini kan masih belum jelas semua nih. Ya. Gimana Anda melihatnya? Pertama memang sepanjang sejarah reformasi lah ya. Ini kali pertama kita melihat posisi penting dari cawapres. Posisi penting itu bukan dalam pengertian jabatannya, tapi dalam pengertian daya pikat elektoralnya gitu ya. Sebab kalau sekarang ini kan ada dua capres yang kelihatan agak bersaing. Artinya ya kurang lebih sama lah suaranya gitu ya, pada selisih-selisih di margin error. Dalam hal ini Ganjar sama dengan Pak Prabowo. Dan yang paling menentukan menurut saya tingkat kemenangan di antara dua tokoh ini cuma tiga. Pertama adalah suara Pak Jokowi akan berlabuh ke siapa. Kedua adalah soal tingkat soliditas di antara mereka, maksudnya tim-timnya. Dan yang ketiga tentu saja adalah siapa wakil presiden yang akan mereka pilih. Gitu. Nah, kalau yang ketiga ini kita mau soroti, artinya posisi wakil presiden ini akan dapat menjadi penentu kemenangan dari capres-capres yang ada. Gitu. Nah, oleh karena itulah mungkin ini juga kali pertama elektabilitas dari calon wakil presiden itu menjadi acuan utama, gitu kan. Kalau kita lihat misalnya di periode keduanya Pak SBY nggak terlalu peduli lagi tuh, langsung ngambil Pak Budiono saat itu, ya kan. Periode keduanya Pak Jokowi juga begitu, tiba last minute justru nama Pak Ma'ruf Amin yang muncul. Nah, ini kali pertama kelihatan di dalam sejarah pemilu kita di mana elektabilitas cawapres itu sangat menentukan. Dan oleh karena itu kelihatan di tiga pasangan capres ini, belum pasangan ya, di tiga calon presiden ini sangat hati-hati untuk menentukan siapa calon wakil presiden mereka, hatta kepada Anies Baswedan yang sudah deklarasi lebih dari setahun gitu ya, sampai sekarang belum bisa menyebutkan siapa nama wakil presiden yang akan mereka pilih. Bahkan kala teman koalisinya sendiri udah mulai gelisah gitu loh kira-kira. Kita udah kasih wewenang kepada Bung Anies untuk menyebutkan siapapun kira-kira ya jadi wakil presidennya, kok sampai sekarang nggak diungkap-ungkapkan gitu kira-kira. Jadi ini ya posisi yang agak berubah gitu. Nah, kenapa gitu perubahan itu? Ya karena itu tadi setidaknya dua nama yang ada, Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu ya saya kira eksplorasinya sudah cukup tinggi gitu ya, khususnya Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo itu udah nggak ada lagi yang mungkin disampaikan. Karena semua orang udah baca beliau sejak dari 2014, 2019, dan sekarang di 2024 begitu ya. Gaya apa lagi yang mau dipakai gitu. Paling hebat nanti mungkin Ganjar. Karena Ganjar pemain baru, orang belum sepenuhnya bisa memahami gerak-geriknya, langkah-langkahnya, visi-visinya macam-macam. Sehingga boleh jadi kalau dilihat dari sini, ya potensi Ganjar mungkin bisa akan naik gitu ya. Tapi harus tetap didukung oleh siapa wakil presidennya gitu. Nah, tadi Anda menyebut soal Anies yang sudah dideklarasikan setahun ya, sekitar setahun lah ya. Sampai sekarang belum jelas cawapresnya. Demokrat udah kayak mengultimatum gitu. Segera. Maksudnya Demokrat pengen segera AHY yang diumumkan. Sementara Nasdem konon justru pengennya tokoh luar. Karena begini loh. Jadi kan ini dua kepentingan hal ya. Kepentingan pertama kebutuhan elektoral. Nah, kalau misalnya dipasangkan dengan calon wakil presiden yang elektabilitasnya tidak terlalu menunjang, ya kan udah jelas lah di depan mata kita kalah gitu loh kira-kira.
Ngapain kita keluarin banyak biaya, jelas-jelas di depan mata udah kalah gitu. Tapi ada lain yang berpandangan ini bukan soal elektabilitas, soal kesempatan kan. Nah, karena mereka berpikirnya memang mungkin bukan mainnya di 2024, mainnya nanti setelah 2029 gitu. Tapi 2024 itu tangga menuju tangga tahun 2029 yang akan datang gitu. Oleh karena itu mereka tetap ngotot kami wakil presidennya gitu. Dengan target yang berbeda-beda inilah kemudian kesulitan bagi Anies kayaknya untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang tepat bagi dirinya, sebab sangat berisiko. Kalau misalnya AHY tidak dijadikan sebagai wakil presiden, saya sudah mengomongkan ini sejak Oktober 2022 yang lalu hal. Ini akan pergi. Nah, kalau pergi, Demokrat akan pergi. Demokrat ini ya, kalau udah Demokrat pergi, sudah selesai. Kan mudah aja. Kenapa Demokrat? Ya ngapain kita mendukung calon presiden pertama nggak ngasih tempat ke kita, ya kan? Kedua sudah nggak ngasih tempat belum tentu menangnya gitu. Kalau dia survei kan agak sulit gitu. Nah sementara saat yang bersamaan kita mengeluarkan banyak biaya. Ya berapa mungkin biaya yang nggak lebih besar dari yang lain, tapi itu kan biaya yang harus dikeluarkan gitu. Nah oleh karena itu ya lebih baik nyari kita nggak ada tempat di situ, tapi ya, punya potensi menang. Mungkin 2-3 kursi menteri bisa kita diskusikan gitu. Dan lebih dari itu adalah ya biaya yang kita keluarkan punya imbas gitu loh terhadap misalnya ya kita ikut nanti berkuasa 2024 yang akan datang gitu. Nah itu satu segi. Nah di segi yang lain karena sulitnya menentukan siapa wakil presiden ini artinya saat yang bersamaan katakanlah misalnya seperti Nasdem kalau tetap dipaksakan figurnya AHY ya itu kan sama seperti saya investasi pada sesuatu yang nggak akan laku di pasar gitu loh kira-kira tuh. Kan nggak mau juga gitu. Kan sama perhitungan Nasdem kurang lebih sama lah dengan Demokrat dalam hal ini. Kalau saya investasi pada sesuatu yang akan laku di pasar, kali baik saya menarik saham saya untuk saya investasikan di tempat yang lain gitu, yang punya potensi akan lebih laku di pasar dalam hal ini tentu saya pasar pemilu gitu kan. Oleh karena itu saya nggak tahu, tapi feelingnya saya ini akan terjadi lagi nih diskusi bahkan mungkin kejadian politik yang tak terduga gitu ya. Kemudian pada akhirnya Anies Baswedan mungkin akan sulit untuk dimajukan karena satu di antara 3 partai politik ini hengkang gitu ya. Sehingga ya partai-partai yang lain akan melebur. Yang saya baca begini ya, kalau sekiranya kalau lah ini akhirnya gagal Anies Baswedan sebagai calon presiden karena nggak ada kesepakatan soal siapa wakil presiden itu, saya lihat kecenderungannya Nasdem sama Demokrat akan ke PDI Perjuangan gitu. Sementara PKS nanti mungkin akan ikut bersama Prabowo. Jadi hampir sama nanti ini siklusnya dengan 2014 yang 2014 bahkan 2014 yang lalu ya. Jadi partai-partai yang ini berkelompok di Pak Prabowo, partai-partai ini tambah dengan Demokrat tentu berkelompok di kubunya Ganjar Pranowo gitu. Nah, itu dilema atau kompleksitas yang terjadi pada koalisinya Anies. Koalisinya Prabowo sekarang. Kan koalisi itu juga sudah Prabowo dengan PKB, Gerindra dengan PKB udah hampir setahun. Mungkin udah setahun, Agustus kan tahun lalu kalau nggak salah. Sampai sekarang belum ada cawapresnya. Pengumuman koalisi kemarin bergabungnya Golkar dan PAN juga tidak mengumumkan cawapres. Jadi ini menurut Anda gimana? Ya, kalau kita baca piagamnya sebetulnya juga mengatakan Prabowo itu sebagai capres nggak ada juga. Oh gitu ya? Nggak ada dibaca di piagamnya itu. Hanya kerjasama. Itu kan sama seperti KIP piagamnya. Jadi di KIP dulu itu KIB, Koalisi Indonesia Bersatu itu ya, yang Golkar, P3, PAN. Itu bunyinya juga sama, bekerja sama, bahkan lebih detail lagi bekerja sama di pilkada-pilkada. Di KIP itu gitu. Kalau ini kan tidak ada. Jadi kalau tidak ada di piagam mereka itu menyatakan bahwa Prabowo sebagai calon presiden. Jadi kemungkinan Prabowo tidak jadi presiden pun masih mungkin ibaratnya gitu loh. Kalau di koalisi ini gitu. Tapi rasanya nggak mungkin lah itu kan gitu. Yang paling menjadi pertanyaan soal cawapres. Yang menarik bagi saya itu adalah ini nasibnya Caimin seperti apa itu gitu. Makanya. Jadi saya ini kan sudah punya keyakinan ya. Saya sudah mengatakan 70% wakilnya Pak Prabowo itu adalah Caimin. Dengan analisa yang sama seperti yang saya sebut kepada AHY. Sebab kalau Caimin tidak dijadikan sebagai wakil presiden, dia akan pergi. Out. Prabowo gagal.
Jadi mau tidak mau Caimin harus dijadikan sebagai wakil presiden. Itu ada pantunnya, Ray, dari Gus Fawaid ya, apa? Gus pantun tentang itu, tentang 11-12. Kamu lo nggak jelas, gue lepas. Iya, jadi iya ada. Tapi anehnya saya ngutip pernyataannya Gus Romi sebetulnya Roh Hormuzi. Dua partai aja Caimin belum tentu nasibnya, apalagi ada 4 partai gitu loh. Artinya Caimin makin sulit sebab Airlangga punya keinginan yang sama. PAN konon ceritanya membawa nama orang lain. Erick Thohir. Siapalah ya kan. Terus membawa nama orang lain. Jadi Caimin negosiasi dengan Prabowo aja 1 tahun digantung nasibnya gitu ya. Apalagi sekarang ada saingannya. Yang miris saya itu malah Caimin gembira gitu loh. Iya. Saingan ini datang gitu. Itu yang saya agak miris. Apa iya Caimin nggak menyadari bahwa kehadiran Golkar dengan PAN itu sama dengan kalau saya sebutkan tadi dia di 70% akan wakil presidennya Pak Prabowo. Sekarang dia di bawah 50% gitu loh kira-kira kan. Dia 40, katakanlah dia udah 30%, dia 45%, dia 40%, Airlangga 40% yang dibawa oleh PAN 20%. Iya. Jadi turun drastis itu. Hilang dia sampai sekitar 30% gitu. Dan PKB sekarang nggak punya kekuatan lagi mengancam kalau dia pergi pakai pantun tadi. Iya. 11-12 itu. Iya betul. Nggak berlaku lagi. Nggak berlaku. Bahkan kalau mereka hengkang, silakan. Kan koalisi ini masih ada, silakan. Kan masih tetap memenuhi syarat gitu ya, memenuhi target lah gitu. Prabowo mengatakan ya silakan. Ya kan boleh jadi Pak Prabowo akan mendapatkan wakil presiden yang memungkinkan. Ada nama-nama lain kan. Selain Erick Thohir, ada Khofifah, ada ini, ada itu yang mungkin diraup dengan tingkat elektabilitas yang lebih baik gitu. Nah, kalau dibaca dari ini hal, saya juga membaca sinyal boleh jadi ini nanti koalisi bisa berubah juga. Nanti mungkin PKB memang karena kecewa yang sangat dalam itu akhirnya pindah dan berlabuh ke koalisinya PDI Perjuangan gitu. Jadi kita belum ada kemungkinan seperti itu terjadi gitu. Nah, yang lebih sedikit aman itu ya menurut saya adalah Ganjar. Tapi seperti yang disebutkan itu tadi, aman dalam arti gimana? Artinya nggak ada konflik seperti ini macamnya, gitu. Artinya jauh lebih mudah lagi bagi Ganjar sekarang untuk menentukan siapa wakil presidennya itu tanpa resistensi yang cukup seperti yang dialami oleh 2 koalisi yang lain gitu ya. Nah, dan artinya dia nggak punya apalah misalnya ada seterusnya itu. Oleh karena itu, meskipun begitu ya Ganjar tetap harus hati-hati memilih siapa wakil presiden mereka. Dalam satu pernyataan saya katakan ada tetap kemungkinan bagi Ganjar itu bisa menang meskipun ia dikeroyok secara partai, tapi dengan 3 syarat ya. Syarat pertama ya dia harus betul-betul memastikan siapa wakil presidennya yang cukup ya. Dalam hal ini bayangan saya kelompok-kelompok dengan jumlah massa yang besar seperti Nahdien itu perlu dilirik oleh apa namanya itu ya, oleh Ganjar dan seterusnya gitu. Nah, yang kedua adalah asosiasi yang kuat dikembalikan kepada Pak Jokowi gitu ya. Dan yang ketiga tentu saja kurangi blunder. Karena beberapa kali salah satu faktor yang negatif terhadap Ganjar itu adalah sikap mereka yang blunder. Misalnya salah satunya nelpon yang di Jakarta itu bagaimanapun Anda menjelaskannya ya itu tetap saja negatif di mata masyarakat gitu ya. Termasuk jangan sampai berulang-ulang menyebut kata petugas partai itu tidak mendapat respon yang cukup baik di tengah masyarakat. Meskipun gitu. PDIP punya pengertian sendiri tentang petugas partai gitu ya. Tapi kan persepsi orang lain betul, gitu ya. Anda mungkin istilah itu nggak salah, boleh jadi itu tepat. Tetapi dalam konteks komunikasi publik ya jelas itu bermasalah. Direspon negatif oleh masyarakat gitu. Nah, kalau kita kembali ke soal koalisinya Pak Prabowo, kalau misalnya Caimin kemudian gagal, lalu pindah ke koalisi yang lain, pindah ke katakanlah PDI Perjuangan, saya kira tingkat kemenangan Ganjar itu sudah jauh lebih dekat dibandingkan dengan
koalisi yang lain. Kenapa gitu? Karena di Ganjar itu udah berlabuh dua kekuatan. Ya. Pertama tentu saja kekuatan Ganjar pemilihnya di masyarakat Jawa. Dan yang kedua adalah kekuatan yang mungkin dibawa oleh PKB yang berlapis kultural bernama NU gitu. Ya, jadi double kekuatan itu. Dan double kekuatan itu pada bertemu dalam satu identitas namanya Jawa gitu loh Pak. Jadi pemilih Ganjar itu mayoritas di masyarakat nasionalis Jawa. juga. Nah, kalangan nasionalis Jawa gitu. Dan yang kedua adalah kelompok agama tradisionalis dalam hal ini adalah NU yang juga basis utamanya adalah di Jawa juga gitu. Jadi kalau sampai Cak Imin misalnya tidak menemukan tempat seperti yang ia harapkan di dalam koalisi ini, dia pindah ke Ganjar Pranowo, saya kira tingkat kemenangan Pak Ganjar itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan dua koalisi yang lain. Gitu. Oke. Nah terus kemudian ini Bung Ray, kan kalau melihat betapa cawapres sekarang begitu menentukan. Ini sadis-sadis sekali, jadi saya minum dulu. Ya aku juga deh. Ini supaya untuk promosi satu hal juga. Ini artinya untuk menunjukkan bahwa ini ada isinya bener loh. Iya benar. Nah Bung Ray, di samping soal penentuan cawapres yang sekarang menjadi sesuatu yang krusial ya, kan ada juga misalnya beberapa waktu lalu misalnya Prabowo selalu pokoknya kesannya menjanjikan banyak hal gitu kan. Terus kemudian seakan-akan itu sesuatu yang menjadikan si posisi cawapresnya itu akan penting sekali gitu loh. Juga mengingat usia kan. Iya. Terus juga soal misalnya Anies yang juga nggak begitu jelas nasibnya. Menurut Anda gimana ini? Ya tentu di masa yang seperti ini semua orang akan menjanjikan hal-hal yang muluk lah ya. Begini ya, kalau mungkin bisa dibawa ke bulan. Itu udah biasa lah gitu. Cuma kan selalu dikontraskan dengan faktanya, kontraskan dengan apa yang mereka lakukan setiap harinya gitu ya. Misalnya tadi seperti Anda sebutkan, mungkin nggak kalau ada isu yang menyebut Pak Prabowo katanya cuma mau satu periode gitu. Ya tentu saja bisa saja mungkin gitu, tetapi boleh jadi tidak mungkin juga gitu. Karena seperti kita ketahui watak kekuasaan ini selalu enak kan. Betul. Begitu orang satu periode pingin 2 periode lagi dan seterusnya itu gitu. Jadi dan begitu dia jadi presiden jangan-jangan lebih sehat gitu kan. Iya dan sebagainya gitu. Jadi unpredictable itulah post factum. Oleh karena itu menurut saya ngukurnya bukan pada apa yang mereka janjikan, tapi pada apa gitu ya. Pada apa yang selama ini kita lihat track recordnya. Kan misalnya kalau katakanlah Pak Prabowo itu untuk menjadi calon presiden loh 3 kali 4 mau menjadi calon terus gitu. Jadi kan 2009, 14, 2019 calon terus tuh. Dan 2024 lagi-lagi akan jadi calon kan. Kalau udah 4 kali orang jadi calon dan keempatnya misalnya lolos, lalu begitu saja dia serahkan itu kepada orang lain di tengah elektabilitasnya cukup memadai juga untuk putaran kedua. Menurutmu mosok ya? Kan kira-kira gitu lah ya. Kita ininya cara ngujinya ya. Orang 4 kali lo berjuang ke situ tuh. Begitu gitu. Lamanya, begitu penantian itu. Begitu konsistennya ya dia menjadi capres, pengen banget gitu kan. Begitu dapat, masa sukarela aja dikasihkan orang gitu. Cukup aku sekali kan. Ya saya sebentar aja kok gitu kan. Jadi ya itu, tapi kan namanya juga janjiin ya, itu biasa lah. Tapi kan lagi-lagi seperti yang kita sebutkan itu, ngujinya sederhana kok itu. Lihat aja dengan apa yang menjadi kehidupannya sehari-hari, langkahnya sehari-hari dan seterusnya itu. Dari situ aja sebetulnya udah kelihatan apakah ini benar-benar satu pernyataan yang tulus, yang bisa dipegang, atau ini hanya sekedar ya janji politik. Janji politik bisa hari ini A, ya besoknya bisa B, dan sebagainya itu gitu. Sama seperti saya mengatakan, hampir 5 tahun loh, 10 tahun lah. Ya 5 tahun ya beliau berbeda dengan Pak Jokowi gitu ya. Tapi 5 tahun berikutnya sudah memuji-muji luar biasa Pak Jokowi gitu. Jadi spiritnya tajam sekali tuh. Ya kan, dari sini pindah ke sini gitu loh. Jadi itu yang saya sebut. Jadi kita nggak bisa memastikan apakah akan dilakukan oleh Pak Prabowo misalnya. Tetapi kalau misalnya pernyataan itu diuji dengan pengalaman kita sehari-hari bergaul dengan beliau, yang tersaji itu ya itu gitu.
ada sampai 4 kali dan jadi calon presiden. Itu artinya panjang sekali keinginan itu. Lalu kemudian bisa kok beliau ketemu dengan orang yang berbeda pendapat dengan dia, dilalui dengan pemilu yang sangat keras gitu, brutal, kompetitif macam-macam itu dan seterusnya itu, tapi bisa bergandengan. Kemarin masih mengatakan banyak hal yang negatif, sekarang sebelumnya banyak hal yang sangat positif, bahkan akan dilanjutkan dan seterusnya itu gitu. Nah ini sebetulnya ya biasalah dalam kondisi menjelang 2024 ini. Ya betul. Terima kasih Bung Rey atas waktu dan diskusinya. Siap. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.